Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Danu dari kelas 5B dan NIM saya adalah 22521062. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau pelengkapan produk untuk menambah kemampuan produk barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kita lanjut. Tujuan investasi. Tujuan investasi adalah yang sederhana, menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Siklus hidup tujuan investasi. Selama siklus hidup investasi, individu memiliki berbagai macam tujuan keuangan, yaitu 1. New Term Head Priority Goals. 1. Merupakan tujuan keuangan jangka pendek yang dibuat individu untuk mendanai pembelian yang penting. 2. Long Term Head Priority Goals. Biasanya mencakup beberapa bentuk kemandirian keuangan, seperti kemampuan untuk pensiun pada umur tertentu. Jadi dana pensiun. Untuk dana pensiun. 3. Low priority goals. Tujuan memiliki prioritas yang lebih rendah dibanding yang lain. Misalnya kemampuan untuk dapat membeli suatu yang barang mewah seperti mobil setiap berapa tahun sekali. Proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi merupakan keputusan untuk yang berkesinambungan. Proses ini terdiri dari 5 tahap keputusan, yaitu 1. Tahap penentuan tujuan investasi. 2. Penentuan kebijakan investasi. 3. Pemilihan strategi portofolio. 4. Pemilihan aset dan pembentukan portofolio. 5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. 2. Penentuan tujuan investasi. Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi untuk apa. Jangka pendek kah, jangka panjang. Dilakukan oleh investor itu yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan investor ke depannya. 3. Penentuan kebijakan investasi. Tahap kedua ini merupakan tahap penentu kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan alokasi aset. 4. Pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan 2 tahap sebelumnya. Ada 2 strategi portofolio, yaitu strategi portofolio aktif, meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif. 2. Strategi portofolio pasif, meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang sering dengan kinerja indeks pasar. 5. Pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap security yang ingin dimasukkan ke dalam portofolio. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir di proses keputusan investasi. Meskipun demikian, salah kaprah jika kita langsung mengatakan bahwa ini adalah tahap terakhir, bahwa sekali lagi proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Artinya, apabila pengukuran dan evaluasi telah dilatih dan ternyata hasilnya kurang, maka baik proses keputusan investasi harus dimulai lagi. Tahap pertama, dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi menurut Tendelin 2010 terdiri dari 1. Red Rule. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan
Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Selain itu, selain di atas, seorang investor harus mempertimbangkan risiko dalam investasi. 3. The time factor. Jangka waktu adalah hal yang penting dari definisi investasi. Investasi dapat menanamkan modal pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tipe-tipe investasi. 1. Investasi langsung. Investasi langsung adalah investasi pada aset real seperti tanah, bangunan, emas, perak. Investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung adalah investasi portofolio atau investasi yang aset investasi finansial, di mana investasi dapat melakukan investasi namun tidak terlibat secara langsung dan cukup dengan memegang dalam bentuk saham dan obligasi. Jadi seperti saham dan obligasi yang tidak langsung itu. Contoh bentuk investasi tidak langsung. 1. Jenis investasi jangka pendek. Contohnya seperti tabungan, deposito, saham, valuta asing, peer to peer, merupakan pinjaman non bank, produk reksadana jangka pendek. Jenis investasi jangka menengah. Contohnya suku retail, obligasi retail Indonesia, produk reksadana jangka menengah. Jenis investasi jangka panjang seperti reksadana pendapatan tetap. 2. Reksadana pasar uang. 3. Reksadana saham. 4. Reksadana campuran. Risiko investasi. Risiko adalah kemungkinan dari investasi yang dilakukan oleh investor mengalami kegagalan dan memenuhi tingkat pengambilan yang investor harapkan. Ataupun jenis risiko yang dihadapi oleh para investor melakukan kegiatan investasi dikembangkan oleh Rifki. Lain 1. Business risk, yaitu kemungkinan kerugian yang diderita perusahaan karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. 2. Financial risk, yaitu risiko yang ditimbulkan dari cara perusahaan membiayai kegiatan, misalnya penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. Liquidity risk, yaitu adanya ketidakpastian yang timbul saat sekuritas berada di pasar sekunder. Liquidity risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negaranya. 5. Country risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kestabilan politik serta keuntungan lingkungan perekonomian di suatu negara. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pasar modal. Sejarah pengertian pasar modal. Pasar modal bisa diartikan sebagai pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara menjual belikan sekuritas. Mekanisme perdagangan di pasar modal. 1. Pasar perdana. Pasar perdana terdiri dari satu perusahaan emiten menjual sekuritas pada investor umum untuk pertama kalinya. 2. Pasar sekunder. Setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, selanjutnya sekuritas emiten tersebut kemudian bisa diperjualbelikan oleh dan antar investor di pasar sekunder. Perdagangan di pasar sekunder dilakukan di 2 jenis pasar, yaitu 1. Pasar lelang, 2. Pasar negosiasi. Instrumen di pasar modal. 1. Saham. Saham merupakan surat bukti bahwa pemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Menurut Rushdin, berdasarkan fungsinya nilai saham terbagi menjadi 3 jenis, yaitu par float, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum dalam sertifikat saham yang bersangkutan. 2. Base price, nilai pasar. 3. Nilai pasar juga. 4. Saham atau unjuk. 5. Saham atau nama.
saham biasa. 9. Saham preference Pacific Preference Stock. 2. Obligasi trust deed yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang pada perusahaan. Itu tadi pembahasan kita tentang investasi. Cukup sekian dan terima kasih.